Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sausana Salwa dengan NIM 231080282. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi dan suasana hati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi dan suasana hati. Apa sih yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati itu? Jadi emosi adalah perasaan intens yang biasanya diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Contohnya rasa marah saat ditegur atasan atau rasa senang ketika mendapat pujian. Emosi ini biasanya datang dan pergi dengan cepat dalam hitungan detik atau menit. Selanjutnya ada suasana hati. Suasana hati di sisi lain adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan biasanya berlangsung lebih lama, kadang berjam-jam atau bahkan lebih lama. Suasana hati lebih umum dan tidak selalu punya penyebab langsung yang jelas. Misalnya kita bisa merasa sedih atau bahagia tanpa tahu alasan spesifiknya. Selanjutnya ada hubungan emosi dan suasana hati. Emosi yang datang dan tidak kita fokuskan lagi bisa berubah menjadi suasana hati. Misalnya jika kita marah tapi kemudian melupakan penyebabnya, perasaan itu bisa berubah menjadi suasana hati yang tidak enak secara umum. Selanjutnya ada fungsi dan jenis emosi. Ada banyak jenis emosi yang mempengaruhi kita di tempat kerja seperti emosi negatif dan emosi positif. Nah, emosi negatif ini bisa dibilang seperti kita marah, takut, sedih, frustasi, dan cemburu. Kalau emosi positif itu tuh perasaan kita yang bahagia, antusiasi, dan bangga dan suka. Emosi ini memberikan bagaimana kita memahami dunia sekitar dan sangat penting dalam pengambilan keputusan yang baik. Nah, suasana hati ini dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama ada afek positif tinggi dan yang kedua ada afek negatif tinggi. Nah, afek positif tinggi ini mempunyai perasaan yang bersemangat, gembira, dan kewaspadaan yang tinggi. Kalau afek negatif tinggi itu mempunyai perasaan stres, gugup, dan cemas. Nah, kedua dimensi ini mempengaruhi produktivitas dan kreativitas kita. Misalnya, suasana hati positif membuat kita lebih kreatif dan terbuka terhadap ide baru. Yang kedua, emosi di tempat kerja. Emosi yang diharapkan dan disonasi emosi dalam pekerjaan terutama yang berhubungan dengan layanan pelangganan, kita sering diharapkan menampilkan emosi positif seperti senyum dan ramah, walaupun sebenarnya mungkin merasa stres atau lelah. Ketidaksesuaian antara emosi yang dirasakan dan yang harus ditampilkan disebut disonansi emosi. Nah, disonansi emosi ini bisa menyebabkan stres dan kelelahan emosional jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada regulasi emosi di tempat kerja. Untuk mengelola emosi ada beberapa teknik yang sering dipakai. Yang pertama ada surface acting. Nah, surface acting ini menampilkan ekspresi positif tanpa merasakan perasaan itu atau berpura-pura. Yang kedua ada depth acting. Nah, depth acting ini berusaha mengubah perasaan diri sendiri agar sesuai dengan ekspresi yang diharapkan. Yang ketiga ada social sharing. Nah, social sharing ini menjelaskan berbagai emosi dengan rekan kerja untuk meringankan beban. Yang keempat ada cognitive
referensial. Nah, itu tuh mengubah cara pandang terhadap situasi yang menyebabkan emosi negatif. Selanjutnya ada kecerdasan emosi dan pengaruhnya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengatur emosi sendiri dan orang lain. Nah, ini sangat penting untuk efektivitas kerja, komunikasi, dan kepemimpinan di organisasi. Pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung menciptakan suasana kerja yang positif, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawannya. Selanjutnya, dampak emosi dan suasana hati di organisasi. Emosi positif dan suasana hati yang baik meningkatkan kreativitas, fleksibilitas dan motivasi kerja. Emosi negatif dan suasana hati buruk bisa menimbulkan konflik, menurunkan produktivitas dan bahkan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, ada emosi pemimpin bisa menular ke seluruh organisasi dan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan terhadap karyawannya. Jadi kesimpulan dari materi emosi dan suasana hati ini adalah bagian penting dari perilaku organisasi yang mempengaruhi bagaimana kita bekerja dan berinteraksi terhadap orang lain, memahami serta mengelola emosi dan suasana hati dengan baik akan membantu menciptakan kinerja yang sehat dan produktif di tempat kerjanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.